sekali diskon sama kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kampus yang sama-sama kita cintai. Dan pula salawat berikan salam kita ucapkan kepada baginda kita ini Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Mungkin di sini saya maksud dan tujuan saya berdiri di sini itu akan menyampaikan sebuah penelitian saya yang berjudul yaitu pengaruh pembelajaran PJOK berbasis game terhadap motivasi belajar siswa. Nah, apa yang menjadi latar belakang penelitian saya pada sekarang itu ya ini itu pertama kita sama-sama mengetahui PJOK itu merupakan salah satu mata pelajaran yang harus diikuti oleh semua siswa. PJOK tidak hanya terpaku kepada berlari-lari saja, hanya berolahraga saja, tapi PJOK juga bisa mengembangkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Nah, kedua, apa itu motivasi? Bagaimana cara meningkatkan motivasi seseorang? Jadi, motivasi itu adalah suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu hal. Motivasi itu bisa dalam diri sendiri, bisa di luar dari diri kita sendiri. Yang ada motivasi intrinsik, sepertinya adanya dorongan dari diri kita sendiri atau keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Kedua, ada motivasi ekstrinsik, di mana sepertinya contohnya motivasi itu bisa terjadi karena adanya hadiah atau sesuatu yang bisa kita capai. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu yang menjadi latar belakang penelitian saya ini yaitu pembelajaran yang berbasis game. Mengapa pembelajaran berbasis game ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Kita sama-sama mengetahui bahwa anak-anak atau siswa-siswa SD mereka adalah masa-masa yang ingin bermain, jiwa kompetitifnya sangat kuat. Nah, oleh karena itu kita bikinlah pembelajaran berbasis game untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak tersebut. Dengan meningkatnya motivasi belajar anak-anak tersebut, jadi mereka lebih ingin bersungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran kita. Next, kita lanjut ke identifikasi masalah penelitiannya. Pertama yaitu rendahnya motivasi siswa. Kedua yaitu metode pembelajaran yang terlalu monoton. Seperti yang sudah saya rasakan ketika saya diberikan tugas untuk tugas pembelajaran, ketika kami atau kelompok saya memberikan pembelajaran yang tidak terpaku kepada permainan, siswa cenderung bosan karena tidak adanya kompetisi dalam itu atau tidak adanya permainan itu. Dan kebalikannya, jika kami melakukan atau mengadakan suatu bentuk pembelajaran yang ada unsur-unsur permainan atau game di dalamnya, siswa sangat termotivasi untuk mengikutinya. Yang ketiga yaitu minimnya penerapan pembelajaran berbasis game ini. Nah, selanjutnya itu batasan masalah penelitian ini. Pertama itu subjek penelitian yang saya lakukan itu anak SD. Kedua, pembelajaran PJOK yang berbasis game. Tiga, motivasi belajar yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Rumusan masalah penelitian saya ini itu apakah pembelajaran berbasis game ini berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar? Dan yang kedua itu sejauh mana pembelajaran PJOK berbasis game ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar. Tujuan penelitian saya itu pertama, dapat menganalisis pengaruh pembelajaran PJOK berbasis game terhadap motivasi siswa. Mengetahui sejauh mana pembelajaran PJOK berbasis game ini dapat mempengaruhi motivasi siswa belajar siswa sekolah dasar. Manfaat penelitian, pertama ada manfaat teoritis. Yang pertama kali yaitu mengembangkan pelayanan teori pembelajaran berbasis game. Yang kedua itu meningkatkan wawasan untuk pembelajaran PJOK ini. Kedua ada manfaat praktis. Pertama manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru yaitu memberikan metode alternatif bagi guru mengenai pembelajaran PJOK dengan berbasis game. Kedua, manfaatnya bagi siswa. Dengan adanya pembelajaran berbasis game ini, siswa menjadi termotivasi untuk ikut pembelajaran PJOK ini dan juga dapat meningkatkan nilai akademiknya. Ketiga, bagi sekolah juga dapat mensupport atau mendukung kurikulum yang sudah berjalan. Kita masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Pertama, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sudah kita bahas tadi. Lanjut ke
kerangka berpikir. Nah, skema kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, input. Apa yang mendasari penelitian saya ini? Penelitian saya itu pertama karena adanya pembelajaran PJOK berbasis game. Nah, bagaimana prosesnya? Itu kita lakukan interaksi antara siswa dan aktivitas pembelajaran yang berbasis game. Dan apa hasil dari penelitian yang kita lakukan? Yang saya lakukan itu peningkatannya motivasi belajar siswa sekolah dasar. Hipotesis ada hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis alternatifnya itu pembelajaran PJOK berbasis game dapat mempengaruhi pembelajaran PJOK berbasis game berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. Hipotesisnya itu pembelajaran PJOK berbasis game tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. Lanjut ke bab 3. Metodologi penelitian. Jadi bentuk penelitian atau jenis penelitian saya ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu. Nah, nanti kita dengan adanya kelompok dengan dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama ada kelompok yang menggunakan pembelajaran tanpa adanya permainan atau game, dan kelompok pembelajaran dengan metode permainan atau game. Lokasi dan waktu penelitiannya itu, kalau untuk lokasi itu saya lakukan ketika ada tugas pembelajaran sepak bola di SD Sabisma Padang pada tanggal 27 November 2024. Nah, populasi dan sampelnya itu 20 orang siswa pesenam yang dibagi menjadi 2 kelompok konvensional dan kelompok yang berbasis game. Untuk teknik pengumpulan data itu pertama kita lakukan kuesioner sebagai pretest, dan nanti kuesioner juga di posternya. Kedua itu kita lakukan observasi. Observasi ini berjalan ketika kita sudah melakukan penelitiannya, ketika kita sudah memberikan pembelajaran ke anak-anak ini. Nah, yang menjadi variabel penelitian itu variabel bebas itu mengenainya pembelajaran PJOK berbasis game. Variabel berikutnya motivasi belajar siswa. Untuk instrumen penelitiannya itu menggunakan kuesioner motivasi belajar siswa. Nanti kuesioner ini berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai motivasi siswa. Seperti misalnya kita beri poin 4 bagi yang setuju, poin 3 yang 4 sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Nah, prosedur penelitian pertama ada tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini semua yang harus kita siapkan pertama untuk izin sekolah, mempersiapkan alat-alat dan apa-apa saja yang harus kita lakukan. Kedua, barulah kita masuk ke tahap pelaksanaan. Bagaimana cara kita memberikan materi kepada anak-anak itu, seperti apa yang harus kita ajarkan ke anak itu. Ketiga, baru kita lakukan tahap pengolahan data. Cara Analisisnya apa? analisis lah. Teknik analisis datanya itu membandingkan rata-rata kelompok data, menganalisis hubungan variabel independen dan dependennya. Betul. Baik, terima kasih. Ya. Sekian pemaparan proposal saya, pemaparan penelitian saya ini. Jika ada kata-kata saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal luas lagi ya. Luas nanti luasnya boleh